warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liva Dian Israhmi dari SD Negeri 2 Sambung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, akan mempersembahkan berikut video pembelajaran berdiferensiasi. SD Negeri 2 Sambung Sari merupakan satu-satunya sekolah penggerak angkatan pertama di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, saya sebagai guru di SD Negeri 2 Sambung Sari tergerak untuk menerapkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran. Sering dijumpai bahwasanya tidak semua peserta didik memiliki kemampuan dan minat yang sama. Hal yang saya lakukan untuk mengubah kegiatan pembelajaran yang sebelumnya yaitu dengan melaksanakan asesmen diagnostik atau asesmen awal kepada peserta didik di awal tahun pelajaran, awal semester, awal mata pelajaran, awal bab, dan awal topik pembelajaran. Kegiatan asesmen awal ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi atau data tentang kebutuhan belajar peserta didik, minat belajar, bahkan latar belakang peserta didik pun turut ikut menjadi pengaruh besar dalam proses belajar setiap peserta didik itu sendiri. Adapun cara melaksanakan asesmen awal yaitu dengan berdiskusi dengan rekan guru sebelumnya yang juga mengampu kelas peserta didik tersebut melalui laporan hasil belajar dan juga catatan dari guru. Selain itu, asesmen awal juga dilakukan untuk menambah kevalidan dengan membagikan instrumen asesmen awal bisa dalam bentuk angket, lembar observasi, wawancara, dan kuis. Setelah guru melakukan asesmen awal, guru akan melakukan rekap hasil dari kegiatan tersebut yang nantinya digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tiap peserta didik disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan peserta didik untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Setiap orang dalam kelas akan saling menghargai, baik guru, peserta didik, orang tua, maupun kepala sekolah akan berbagi kebutuhan, perasaan diterima, dihormati, aman, sukses, dan sebagainya. Apapun perbedaan yang dimiliki mereka semua, tentu memiliki perasaan dan emosi manusia yang sama. Oleh karena itu, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan membelajarkan peserta didik untuk membedakan perasaan yang mereka miliki terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang dan nilai dari orang tersebut. Guru membantu peserta didik memecahkan secara konstruktif dan tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Peserta didik akan merasa aman. Aman tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Peserta didik yang berada dalam kelas tahu persis mereka boleh bertanya jika membutuhkan bertanya, mengatakan tidak tahu jika tidak tahu. Mereka tahu bahwa dalam belajar, mereka dapat mengambil resiko untuk mencoba berbagai ide-ide kreatif.
Kegiatan selama proses pembelajaran yang saya gunakan menggunakan strategi kolaborasi media dan kegiatan aktif dari peserta didik. Media yang digunakan berbagai macam kemasan. Ada yang dikemas melalui gambar, video, lagu, praktik baik, dan kegiatan bermain yang tak lepas dari capaian pembelajaran yang dimaksud. Begitu pula dengan bentuk penugasan. Ada yang membuat gambar, menulis puisi, menulis cerita, dan juga bentuk mind mapping. Dengan kegiatan seperti itu, diharapkan peserta didik dapat belajar secara efektif sehingga akan membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan implementasi yang sangat cocok digunakan dalam keadaan apapun. Ada harapan bagi pertumbuhan. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu setiap peserta didik tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap peserta didiknya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Peserta didik juga akan belajar memaknai pertumbuhan mereka sendiri. Mereka akan berbicara tujuan pembelajaran dan cara pencapaiannya. Semua pertumbuhan yang ditunjukkan peserta didik seberapa kecilnya akan layak dicatat dan diperhatikan oleh guru. Pertumbuhan setiap peserta didik akan berbeda-beda bentuknya. Pertumbuhan tersebut adalah sebuah perayaan dan pertumbuhan tersebut tidak akan lebih daripada apapun. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, adil yaitu berusaha memastikan semua peserta didik mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk tumbuh dan sukses. Peserta didik dan guru adalah sebuah tim untuk berusaha memastikan bahwa kelas berjalan dengan baik untuk semua orang di kelas tersebut. Bahkan, antusias dan motivasi belajar peserta didik meningkat, dibuktikan dengan respon dari orang tua yang menyampaikan bahwa anak-anak lebih rajin belajar di rumah. Hal tersebut adalah salah satu dampak positif dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini sering saya lakukan juga ketika melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Peserta didik diberi kebebasan untuk berkreasi dengan cara apapun. Namun, guru harus dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan peserta didik. Guru sebagai fasilitator juga harus siap untuk melayani peserta didik yang kesulitan dalam aktivitas belajarnya, sehingga dapat mendampingi peserta didik yang dirasa kurang mengerti pada pembelajaran yang sedang dilakukan. Setelah peserta didik melalui proses pembelajaran, guru akan memberikan evaluasi dari capaian pembelajaran yang sudah disampaikan. Hasilnya, kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas sama-sama menyenangkan bagi peserta didik. Sekian penampilan video dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan menjadikan motivasi untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia.